Indikator yang akan kita bahas sekarang adalah menentukan kesebangunan pada bangun datar. Kata kunci yang dapat kita temukan di sini adalah kesebangunan. Kesebangunan berarti memiliki besar sudut yang sama besar atau memiliki perbandingan panjang sisi yang sama. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga ini memiliki panjang sisi 20 cm, 15 cm, dan 25 cm. Pertanyaannya adalah, segitiga yang sebangun dengan segitiga di atas adalah, pertanyaannya menanyakan tentang sebangun, yang berarti memiliki perbandingan panjang sisi yang sama. Perhatikan panjang sisi segitiga ini, yaitu 20, 15, dan 25. Ketiganya dapat dibagi dengan 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4, 15 dibagi 5 hasilnya 3, dan 25 dibagi 5 hasilnya 5. Perhatikan pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya mengacu pada panjang sisi tegak dan sisi datarnya. Jadi kita tentukan dahulu perbandingan sisi tegak dan sisi datar segitiga yang diketahui, yaitu 4:3 atau 3:4. Kita periksa dahulu pilihan jawaban yang A. Panjang sisinya 8 dan 4. Sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya 2. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Perbandingannya yaitu 2:1. Belum sesuai. Pilihan yang B. Panjang sisinya 24 dan 15. Sama-sama bisa dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi perbandingannya 5 dibanding 8. Masih belum sesuai. Pilihan yang C, 10 dibanding 10 atau 1:1. Juga belum sesuai. Pilihan yang D, 6 dan 8. Sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Perbandingannya menjadi 3:4. Sudah sesuai. Jadi jawabannya adalah yang D. Indikator yang akan kita bahas sekarang adalah menentukan volume gabungan dua bangun ruang. Kata kunci yang dapat kita temukan di sini adalah menentukan volume gabungan dua bangun ruang. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut terdiri dari dua bangun ruang. Yang pertama adalah bangun 5/4 dan yang kedua adalah bangun balok. Pertanyaannya adalah volume bangun gabungan di atas adalah, untuk menjawabnya kita harus menentukan terlebih dahulu panjang setiap sisinya. Bangun pertama yaitu 5/4, alasnya berbentuk persegi. Itu dapat dilihat dari sisi alas 5 yang pertama sejajar dengan sisi lebar dari balok dan sama panjang dengan sisi alas 5 lainnya. Untuk menentukan sisi 5 ini, dari gambar kita dapat mengetahui panjang sisi alasnya adalah setengah dari panjang dari sisi balok, yaitu 18/2 sama dengan 9. Berarti di sini 9, di sini 9, dan sini 9. Lalu kita harus menentukan tinggi dari 5 tersebut. Tinggi dari gabungan bangun ruang tersebut adalah 20 dan tinggi baloknya adalah 10. Berarti tinggi limasnya adalah 10 cm. Karena kita sudah mengetahui panjang setiap sisi-sisinya, kita dapat menghitung volumenya. Volume gabungan adalah volume pertama ditambah volume kedua. Volume pertama adalah bangun 5/4. Rumusnya adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. Dan volume kedua adalah volume balok. Rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita masukkan 1/3 dikali luas alas limas
Alas limas berbentuk persegi, jadi luasnya adalah sisi kali sisi sama dengan 9 dikali 9. Tinggi limasnya adalah 10 cm dikali 10 ditambah panjang baloknya 18, lebar baloknya itu sama dengan sisi alas limas yaitu 9, dan tinggi baloknya itu 10. Kita hitung 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dikali 9 27, dikali 10 adalah 270. Ditambah 18 dikali 9 adalah 162. 162 dikali 10 adalah 1620. 270 ditambah 1620 hasilnya 1890. Jadi volume bangun gabungan di atas adalah 1890 cm kubik. Jawaban D. Indikator yang akan kita bahas sekarang adalah menentukan luas atau keliling gabungan dua bangun datar. Kata kunci yang dapat kita temukan di sini adalah luas atau keliling gabungan. Perhatikan contoh soal berikut. Keliling bangun gabungan di samping adalah, untuk menentukan keliling, kita harus menjumlahkan panjang seluruh sisi bagian luarnya. Bangun di samping terdiri dari dua bangun. Yang pertama bangun trapesium dan yang kedua bangun setengah lingkaran. Sisi-sisi pada trapesium sudah diketahui, tinggal sisi pada setengah lingkaran. Ingat kembali keliling setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran sama dengan setengah dikali 2VR. 2 dibagi 2 habis, jadi tinggal V dikali R. Lihat kembali bangun lingkarannya. Setengah lingkaran ini berdiameter 20 cm, jadi jari-jarinya adalah setengahnya. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10 cm. Karena jari-jarinya 10, berarti kita menggunakan V sama dengan 3,14. Dikali jari-jarinya 10, hasilnya adalah 31,4. Jadi 31,4. Seluruh panjang sisinya sudah kita ketahui, kita tinggal jumlahkan seluruhnya. Jadi 25 ditambah 25 ditambah 31,4 ditambah dengan 40. 25 ditambah 25 hasilnya 50. 50 ditambah 31,4 hasilnya 81,4. 81,4 ditambah 40 hasilnya adalah 121,4. Jadi keliling bangun gabungan di samping adalah 121,4 cm. Jawabannya yang D. Indikator yang akan kita bahas sekarang adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan kuantitas yang berbeda. Perhatikan kata kuncinya, yaitu menyelesaikan soal mengenai konversi satuan kuantitas. Perhatikan contoh soal berikut. Toko Bulan memiliki persediaan buku tulis sebanyak 23 lusin, 1 gros pensil, dan 4 rem kertas A4. Pada bulan Januari terjual 48 buah buku tulis, 6 lusin pensil, dan 600 lembar kertas. Pertanyaannya, persediaan buku tulis, pensil, dan kertas A4 di toko Bulan pada bulan Februari masing-masing adalah. Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui satuan kuantitas terlebih dahulu. Perhatikan soal. Satuan kuantitas yang diketahui adalah lusin, gros, dan rem. Ingat kembali satuan kuantitas. 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 gros sama dengan 144 buah. Dan 1 rem sama dengan
500 buah. Perhatikan pertanyaannya. Persediaan banyak buku tulis, pensil, dan kertas A4 masing-masing. Berarti kita jabarkan dahulu masing-masing. Buku tulis ada 23 lusin. Pensil ada 1 gros. Dan kertas A4 ada 4 rem. Diketahui pada bulan Januari terjual 48 buah buku tulis, berarti buku tulis berkurang 48 buah. 6 lusin pensil, berarti pensil berkurang 6 lusin. Dan 600 lembar kertas A4, berarti berkurang 600 buah. Kita hitung terlebih dahulu. 23 lusin, ingat kembali, 1 lusin sama dengan 12 buah. Berarti 23 lusin sama dengan 23 dikali 12 dikurang 48. Hasilnya adalah 23 dikali 12 adalah 276 dikurang 48, hasilnya 228. Pensil 1 gros dikurang 6 lusin. Ingat, 1 gros sama dengan 144 buah dikurang 6 lusin. 1 lusinnya 12, berarti 6 dikali 12 sama dengan 144 dikurang 6 dikali 12, hasilnya 72. 144 dikurang 72, hasilnya adalah 72. Lalu kertas 4 rem dikurang 600 buah. Ingat, 1 rem sama dengan 500 buah, berarti 4 rem sama dengan 4 dikali 500, hasilnya 2000 dikurang 600 sama dengan 2000 dikurang 600, 1400 buah. Jadi buku tulis pada bulan Februari sebanyak 228 buah, pensil sebanyak 72 buah, dan kertas sebanyak 1400 buah. Dari pilihan jawabannya, 1400 kertas sudah kita dapat, dan pensil sebanyak 72 pensil kita juga sudah dapat. Hanya saja buku tulis tadi kita hitung sebanyak 228 buah. Ingat kembali, 1 lusin sama dengan 12 buah, berarti 228 buah sama dengan, kita harus mengubah satuan buku tulis ke dalam lusin terlebih dahulu. 228 buah ke dalam lusin berarti sama dengan 228 dibagi 12 sama dengan 19 lusin. Jadi jawabannya yang D.